Anda kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Partai Amanat Nasional atau PAN memberi sinyal soal bermitra dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara Partai Gerindra dan PKB. Sementara Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyatakan tidak masalah jika PAN mendukung bakal calon presidennya Anies Baswedan. Peta politik menjelang pemilihan presiden 2024 masih dinamis. Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi bicara soal potensi partainya bermitra dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB. Viva menyebut saat ini PAN belum menentukan bakal calon presiden yang akan didukung. PAN masih menjalin komunikasi dengan Gerindra dan PDIP yang masing-masing mendukung Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Di Pilpres 2020. Kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra atau dengan PDIP. Kalau pernyataan-pernyataan di media itu biasalah seperti itu. Kan. PAN begitu, PKB begitu. Tetapi kalau dilihat PKB simbol bumi, ya kan. Nah, PAN simbol matahari. Nah, jadi bumi dan matahari itu harus bersatu. Entah kemana arah pilihan PAN nantinya, yang pasti saat ini PKB menyatakan tetap tegak lurus mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menegaskan partainya tetap solid dengan Gerindra. Kita solid, kita masih solid dan masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Deklarasi untuk Prabowo Caimin kapan? Ya sabar, nanti akan ada waktunya karena biasa dengan konstelasi yang ada saling menunggu. Cawapres Pak Prabowo nunggu waktu yang tepat. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan tak masalah jika PAN tak mendukung bakal calon presidennya Anies Baswedan. Surya Paloh menyebut menghargai perbedaan pandangan tersebut. PAN tidak mengatakan pasti tidak akan mendukung Anies. Ya nggak apa-apa, kita hargain juga, sama juga kita juga harus bisa menerima konsekuensi seperti itu. Jangan pernah berharap semuanya akan sepakat dengan kita. Jika dilihat dari hasil survei elektabilitas partai politik, Lembaga Survei Indonesia pada 1 hingga 8 Juli 2023 menunjukkan PDIP masih menduduki posisi atas dengan angka 23,7%. Kemudian Partai Gerindra 14,2%, Partai Keadilan Sejahtera 6,2%, Partai Golkar 6%, Partai Kebangkitan Bangsa 5,7%, Partai Nasdem 5,5%, lalu Partai Demokrat 4,4%, dan Partai Perindo 4,1%. Sementara itu, survei Litbang Kompas pada 29 April hingga 10 Mei 2023 menunjukkan posisi atas diduduki PDIP dengan 23,3%, Partai Gerindra 18,6%, Partai Demokrat 8%, dan Partai Golkar 7,3%. Partai Nasdem mendapatkan 6,3%, PKB 5,5%, PKS 3,8%, serta PAN 3,2%. Sebelumnya, pendekatan Partai Amanat Nasional ke PDIP juga pernah dilakukan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat menyodorkan nama Erick Thohir kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk jadi cawapres Ganjar Pranowo. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana arah dukungan PAN di Pilpres mendatang? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Ada juga Syaiful Huda, Wasekjen PKB, dan Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Selamat malam semua, Pak Viva, Mas Jayadi, Mas Syaiful. Selamat malam, Cindy. Baik, Pak Viva, Anda kemarin menyebut PAN dan PKB akrab, matahari dan bumi harus bersatu. Ini artinya PAN akan segera bergabung dengan PKB di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra? Ya, Partai Amanat Nasional sampai saat ini masih belum menentukan pasangan calon yang akan didukung di Pilpres 2024 sesuai dengan hasil Rakernas
PAN tahun 2020 nanti akan diputuskan oleh Ketua Umum. Oke. Persyaratan untuk penetapan pasangan calon secara resmi ada dua. Yang pertama, PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah, dan itu tujuannya adalah agar dapat melanjutkan program-program pemerintahan Pak Jokowi saat ini, dan seiring dengan dinamika masyarakat ketika ada perubahan nanti akan ada perubahan dalam proses pembangunan nantinya. Yang kedua, PAN ini telah 2 kali mengalami kekalahan pemilu presiden 2014 dan 2019. Untuk kali ini PAN menginginkan agar pemilu presiden 2024 itu PAN bisa menang. Oleh karena itu, PAN tidak terburu-buru, PAN akan hati-hati untuk menentukan pasangan calonnya, karena kita akan mengetahui berdasarkan kepada hasil survei terakhir dan berdasarkan kepada monitoring di lapangan secara objektif yang dilakukan secara internal partai untuk menentukan seberapa mereka dari pasangan calon masing-masing antara yang ada saat ini. Oke, jadi ketika Anda menyebut PAN dan PKB akrab seperti matahari dan bumi yang harus bersatu, itu rayuan untuk PKB? Oh, bukan rayuan, karena PAN dan PKB ini kalau bersatu seperti matahari dan bumi yang memang tidak bisa dipisahkan. Dalam perspektif ideologis, ada kekuatan Islam tradisionalis, Islam moderat, dan Islam modernis, dan itu menjadi kekuatan besar di masyarakat Indonesia. Kalau bersatu itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau tidak bisa dipisahkan, kenapa tidak diresmikan saja, Pak Viva? Makanya jangan buru-buru, karena pintu KPU nanti akan dibuka pada tanggal 19 Oktober 2023. Masih ada beberapa bulan untuk menentukan secara lengkap. PKB juga melihat hal yang sama dengan PAN, tidak bisa dipisahkan seperti matahari dan bulan? Bumi, bukan bulan, matahari dan bumi. Kita tunggu Mas Vivanya, kan sampai hari ini juga belum melabuhkan pilihan. Jadi belum bisa dibahas memang. Jadi karena Mas Viva masih tarik ulur mau ke PDI, mau ke Gerindra. Jadi belum bisa kita bahas. Tentu kalau sudah berlabuh, sudah menjadi bagian dari KKIR, baru bisa kita bahas. Oke, jadi menunggu PAN nih, PAN yang gerak aktif, jadi nggak mengajak, ayo gabung dong dengan kami. Kan sudah punya poros KIB, jadi nanti dianggap mengganggu. KIB kan sudah sisa PAN sama Golkar nih, Pak Saiful Huda. Ya apapun kan kontrak Golkar sama PAN juga masih berlanjut, sebagaimana kontrak PKB dengan Gerindra juga masih berjalan. Apa khawatir karena PAN kan punya cawapresnya sendiri, Erick Thohir, yang juga ditawarkan ke Prabowo Subianto. Jadi PKB ambil jarak aman deh dengan PAN supaya Caimin masih tetap menjadi pilihan cawapres Prabowo begitu. Ya idealnya fatsun politik bisa kita pegang sebagai ukuran objektif. Hasil pemilu 2019 PKB fatsunnya memang di atas PAN gitu, kira begitu. Dan Pak Prabowo sebagai sosok yang sudah 2 kali pilpres, ada kekalahan di basis Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Dan itu semuanya address PKB dan Gus Imin. Jadi yang kalau PAN bergabung, PAN manut dulu lah, ngalah dulu lah dengan PKB begitu. Anda mau bicara seperti itu Pak Saiful? Itu paling ideal. Itu paling ideal. Dan kita akan menang mudah dalam pertarungan. Ketika PAN gabung dan capres-cawapresnya adalah Pak Prabowo dan Gus Imin. Oke, baik. Mas Jayadi, mungkinkah PAN merapat ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tapi harus mengalah dengan PKB soal cawapresnya? Mungkinkah itu terjadi? Mungkin, masih mungkin. Tapi memang tantangannya itu, baik PKB maupun PAN, highest call-nya, call tertingginya, itu tawaran tertingginya adalah menjadi cawapres. Ya. Nah, yang PAN menurut saya lebih mungkin bergabung dengan KKIR, dengan PKB Gerindra, kalau udah jelas ditolak sama PDIP. Kalau sudah jelas ditolak. Karena sekarang ini PAN juga masih tarik ulur nih kedua koalisi ini. Masih tarik ulur. Kalau kita lihat yang disampaikan Mbak Puan, 5 nama itu kan pertama disebut kalau nggak salah
Sandi atau Erik ya, pokoknya antara dua itu ya, Sandi, Erik, lalu kemudian Andika, baru AHY, terus Caimin. Amin. Kalau lihat urutan itu ya Erik yang ditawarkan oleh PAN cukup punya peluang tuh, paling tidak dari segi urutan itu meskipun belum tentu ya. Oke. Tapi kalau misalnya udah jelas apa PAN itu tidak cawapresnya PAN tidak diterima oleh PDIP, maka menurut saya yang lebih mungkin bagi PAN adalah bergabung dengan Gerindra dan PKB, karena pertama PAN akan diberi peran lebih besar saya kira di PKB itu. Dan apa namanya, dan karena tadi karena ada bumi, ada langit, lalu ada apa Matahari. ada bumi, ada matahari, lalu ada Gerindra. Gerindra itu apa? Jadi itu kan punya peran yang cukup besar. Yang kedua, artinya pakem politiknya Islam Muhammadiyah atau Islam modernis, Islam NU, Islam tradisionalis itu bisa bersatu, dan itu sangat indah terlihat nanti kalau digabungkan dengan partai yang di persepsi masyarakat Gerindra itu partai nasionalis. Itu hasil riset bertahun-tahun kita lakukan masih seperti itu. Gerindra itu nasionalis, PAN itu agamis yang lebih cenderung ke modernis, PKB itu agamis yang cenderung ke NU tradisionalis, gitu, masih begitu persepsi masyarakat. Jadi kalau itu yang jadi patokan, maka PAN lebih mungkin ke sana. Yang kedua, PAN itu nggak pernah berkoalisi dengan PDIP sejak 2004 dalam Pilpres. Tapi pernah berkoalisi dengan PKB dan sering berkoalisi dengan Gerindra, gitu. Yang ketiga, sampai dengan misalnya survei nasional LSI akhir April lalu ya, misalnya yang saya ingat itu pemilih PAN itu masih kebanyakan ke Prabowo, masih di atas 45% tuh ke Prabowo. Pemilih PKB pada April lalu itu masih terbelah tuh antara Prabowo, Anies, antara Prabowo, Ganjar, Anies itu masih terbelah. Jadi apa, PAN diperlukan oleh Prabowo, Gerindra untuk memperkuat basis Prabowo yang selama ini ada, ya, supaya tidak tergerus. PKB diperlukan oleh Pak Prabowo untuk tadi kata Mas Saiful memenangkan Jawa Tengah, Jawa Timur bersama Caimin. Jadi kita lihat tiga itu saja, itu memang PAN lebih cocok ke PKB sama Gerindra sebetulnya ya. Tapi lagi-lagi kalau ternyata PDIP mengatakan Mas Viva, pokoknya hari ini Anda jangan kemana-mana, Anda ditawari cawapres. Pasti saya kira Mas Viva akan ke sana. Lalu apa namanya, tantangannya itu tadi, tentu saja ketika PAN masuk ke apa namanya, masuk ke KKIR, itu pastikan highest call-nya adalah Erick Thohir menjadi cawapres. Sementara Mas Saiful pasti mengatakan kami dong yang lebih berhak, gitu. Nah, terjadi stand off di situ kan, bisa terjadi stalemate, terjadi jalan buntu. Maka harus dicarikan the essential outsider, orang yang dianggap agak luar tapi penting, tapi didengar oleh kedua pihak ini. Atau siapa itu kalau menurut Anda? Mungkin Pak Jokowi. Oke, mungkin Pak Jokowi. Pak Viva, kalau bergabung dengan KKIR mau nggak mengalah dengan PKB? Partai Amanat Nasional itu sadar diri bahwa tidak bisa maju sendirian, perlu berkoalisi. Dan seluruh partai politik juga harus berkoalisi dalam kerangka persyaratan presidensial threshold 20%, kecuali PDI Perjuangan bisa sendirian. Oleh karena itu, Mbak Cindy, segala keputusan Partai Amanat Nasional akan tunduk, akan patuh kepada keputusan berdasarkan kepada kesepakatan secara kolektif kolegial dari partai koalisi nantinya. Tidak boleh menentukan, tidak boleh. Baik, tapi rela nggak ketika nanti bergabung dengan KKIR, cawapresnya bukan dari PAN? Kalau itu menjadi kesepakatan kolektif kolegial, itu bukan soal rela, tapi harus dilaksanakan. Karena begini, dalam penentuan pasangan calon, posisi calon wakil presiden saat ini sangat penting, sangat urgen. Kenapa? Dia harus dapat berkontribusi secara elektoral. Dan Mas Erick Thohir ini salah satu figur yang memiliki nilai elektabilitas untuk calon wakil presiden. Pak Saiful, ketika PAN sudah mulai agak menunjukkan tarik ulur ke KKIR, dari PKB sendiri memutuskan atau berpikir bahwa oke, PAN sudah mau masuk, sudah saatnya PKB untuk mempertimbangkan ajakan dari Puan Maharani. Ya, kita tunggu
Mas Viva mau ke mana berlabuhnya koalisinya. Tapi yang jelas kami di internal sendiri memang proposal kami tunggal. Ingin sebagai capres atau cawapres dalam Pilpres 2024. Baik, tarik ulur menunggu Partai Amanat Nasional. Terima kasih Pak Viva Yoga, terima kasih Mas Jayadiana, terima kasih juga Pak Saiful Huda sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.